closer, watching over me. He's singing, she's a lady, and I am just a boy. He's singing, she's a lady, and I'm just a light without a baby. I am dead when I'm without you. You between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know. Sebelumnya selamat malam. Ini karena banyaknya laporan penipuan. Sebenarnya ini mau saya bahas tuntas penipuan. Jadi biar yang orang nonton, biar kedepannya tidak ada lagi yang ketipu seperti itu. Nah, jadi banyak laporan hari ini tadi di Instagram, di WA, terus di komentar YouTube. Itu banyak yang ketipu masalah joki. Jadi saya ini sebenarnya nggak tega kalau orang yang ketipu masalah joki itu. Kalau mau nipu, mendingan nipu aja aplikasinya, jangan nipu orangnya gitu. Jadi kalau orang yang nipu ke orang yang punya data itu biasanya mereka tidak punya ilmu untuk mengajarkan ke aplikasi. Kalau yang joki real tuh biasanya kalau mau jadi garong ya garong aja aplikasi, jangan jadi garongnya ke orang yang punya data, orang yang tidak tahu apa-apa dimanfaatin. Kan kadang kasihan orang pengen berhenti main pinjol kok malah dimanfaatin sama yang ngaku-ngakunya joki. Nah, jadi ini kita bahas banyak yang banyak yang ketipu sekarang, banyak grupnya di Telegram. Telegram itu sebenarnya sudah lama banyak orang yang ketipu. Orang masuk grup di Telegram kebanyakan ditipu di grup Telegram. Nah, jadi ini bakal saya buka semua penipu di Telegram, terus siapa-siapa aja yang terlibat penipuan di Telegram, cara kerjanya seperti apa, nipunya ini bakal saya kasih tahu cara-cara dia menipu seperti apa. Jadi kalau ada orang yang masuk di grup Telegram, itu biasanya bakal ditawarkan bikin data fake seperti itu. Nah, data pack itu variasi. Jadi variasinya itu contohnya dikasih pilihan. Ada yang 5 aplikasi pembayaran 250 contohnya. Bisa tembus 10 aplikasi disuruh bayar 750, terus bisa tembus 20 aplikasi disuruh bayar 1,5 juta. Udah tuh kenapa disuruh bayar di awal? Karena dia iming-imingnya bakal untuk membuat data pack. Udah dibuatin data pack untuk mengajukan ke aplikasinya dengan cara data fake begitu. Jadi nasabahnya terima beres aja, kirimin nomor rekening, KTP segala macam, jokinya buatin data fake. Nah, apa yang terjadi setelah kalian bakal dibuatin data fake? Setelah kalian bakal bayar uang di awal, setelah pembayaran, setelah kalian transfer untuk pembuatan data pack itu, kalian bakal diblokir, bakal ditendang dari grup. Itu kebanyakan orang yang diblokir dari grup itu seperti itu. Setelah dia buat data pack untuk mengajukan ke aplikasi lain, kita bakal diblokir seperti itu. Nah, jadi kalau itu kan saya kasih videonya laporan-laporan screenshotan percakapan, itu pun juga saya kasih screenshotan pengumuman 10 ciri-ciri penipuan. Nah, itu biasanya kalau yang di grup Facebook aksi gagal bayar saya yang ngurusin atau saya yang lola, itu member-member ribuan saya yang saya urusin itu biasanya pada cerdas. Karena begitu masuk ke grup Facebook, langsung saya kasih pertanyaan, setelah masuk ke grup tolong baca pengumuman grup agar tidak tertipu di dalam grup Facebook seperti itu. Karena kalau saya mau mantau semua di dalam grup itu, saya tidak tahu itu apakah yang masuk grup ini DC, apakah yang terlibat punya data, apakah orang yang terjerat pinjol, apakah yang masuk grup Facebook ini tim analisa. Karena kan saya tidak tahu. Makanya selagi saya masih bisa mengasih tahu atau mengasih tahu yang lain, ya kalau yang ngebaca pasti tidak bakal ketipu seperti itu. Padahal sebelumnya saya udah ngebahas tentang masalah penipuan di grup-grup. Cuman
kalau saya grup Telegram itu nggak ada grup Telegram. Saya nggak main grup Telegram. Kalau saya main itu, kalau saya mainnya cuma grup Facebook. Pertama grup Facebook, yang kedua grup WA. Kalau grup WA itu privasi, saya grup WA. Grup WA itu cuman fungsinya untuk admin yang lain atau untuk moderator pengurus grup aksi gagal bayar. Itu grup WA fungsinya di situ aja. Nah, kalau grup Facebook, nah itu terbuka. Kalau Telegram itu isinya kebanyakan penipunya itu DC atau tim analis atau koperasi-koperasi biasanya. Nah, jadi intinya kalau dia sudah minta uang di awal itu jelas penipuan. Kalau joki yang real itu dia pembagian, contohnya kalian diajarin ke aplikasi yang lain ilegal. Udah itu kalian ACC, begitu ACC sebelumnya kalian kesepakatannya berapa persen. Nah, baru begitu ACC masuk rekening ke nasabahnya, diajarin ke aplikasi, baru pembagian. Seperti itu. Kalau aplikasinya yang tidak ada yang nggak ada yang ACC diajarkan, ya nggak perlu dibagi, seperti itu. Nah, jadi aplikasi yang joki-joki yang nipu ini dengan ngaku-ngaku joki, dia nipunya itu gara-gara banyak joki penipu. Joki yang real atau joki yang amanah ikut kena getahnya juga gara-gara mereka. Makanya saya selalu mengingatkan ke orang-orang yang tidak tahu masalah pinjol atau masalah joki atau masalah gali lubang tutup lubang, cara menuntaskan aplikasi. Itu makanya saya selalu mengingatkan seperti itu. Nah, jadi ciri-ciri joki penipu itu, yang pertama dia membilang jasa penghapusan data. Jasa penghapusan data, kalian bakal diminta uang untuk menghapus data kalian di aplikasi. Itu tidak benar, itu penipuan jasa penghapusan data. Yang kedua, jasa pembuatan data fake, kalian bakal diminta uang di awal untuk pembuatan data fake dengan variasi yang berbeda-beda, 5 aplikasi cairnya berapa, 10 aplikasi cairnya berapa, ujung-ujungnya kalian disuruh bayar uang di awal. Intinya kalau sudah joki minta uang di awal, itu dia joki penipu. Nah, yang ketiga, joki yang penipu dia mengajarkan ke aplikasi yang ada DC, yang ada BI checking, seperti itu. Nah, jadi kalau ngebahas penipuan tuh ada banyak, makanya saya sebutkan satu-satu. Sudah itu yang keempat, masalah gestun. Masalah gestun ya kita harus lihat rekod orang tuh gestun, jasa gestun tuh seperti apa. Udah itu masalah penipuan kebanyakan ya di Telegram. Untuk saat ini di Telegram tuh sebenarnya udah dari zaman dulu penipuan di Telegram. Udah tuh penipunya jokinya ada yang minta bikinin akun bank jago, terus akun banknya diminta. Itu kalau udah minta akun bank itu udah nggak beres jokinya seperti itu. Itu kalau ada di grup Facebook saya udah saya tendang orang-orang kayak begituan. Mau joki orang baru atau apa, saya tendang di grup kalau udah dia menyimpang atau untuk manfaatin nasabah yang tidak tahu apa-apa. Saking nasabahnya tidak tahu apa-apa, dimanfaatin sama joki. Itu saya tendang joki begitu di grup. Kebetulan kan kalau di grup Facebook kita itu grup saat ini ada 6 grup. Satu grup ada yang 10.000 anggota, ada yang 6.000, ada yang berapa ribu. Itu ada 6 grup itu untuk saat ini yang aktif. Nah, jadi kalau mau masuk ke grup itu ada di FB Beranda Mak Ngedo, itu bisa masuk ke grup seperti itu. Nah, jadi kedepannya ya kalian lah pandai-pandai memilih joki, itu sih maksud saya. Selagi saya masih aktif ngurusin aplikasi, selagi saya masih bisa mengasih tahu ya saya kasih tahu, dan pada dasarnya juga nanti saya bakal berhenti ngurusin aplikasi beginian, saya bakal berhenti. Intinya saya bakal berhenti kalau aplikasi ilegal sudah gak ada lagi di Indonesia ini. Selagi ada aplikasi ilegal di Indonesia ini ya saya masih ngajarin orang main pinjol buat yang sudah terjerat buat gagal bayar, karena mereka kalau nggak ada joki makin banyak orang yang bunuh diri karena teroran masalah DC, nggak kuat mental. Jadi kebanyakan kan kasus sekarang penurunan orang yang terjerat main pinjol bunuh diri itu karena
banyak nasihat-nasihatnya dari joki, atau dia ngebaca nyimak nasabah-nasabah yang lain. Jadi juga nasabahnya juga kalau mau nyimak tentang orang ngebahas pinjol ya harus dilihat juga rekod dia tuh seperti apa. Dia tuh ngebahas pinjol dia tuh sebagai apa? Apakah dia DC, apakah dia tim analis, apakah dia pakar hukum, apakah dia mantan pemain pinjol. Jadi macem-macem, nggak mungkin dong dia nggak tahu apa-apa bisa ngebahas pinjol kan gitu. Kalau saya ngebahas pinjol bisa seperti ini karena saya admin grup Facebook gitu. Saya pun ngurusin kayak beginian udah 4 tahunan, udah jalan 5 tahun seperti itu. Jadi nggak mungkin orang bisa bicara kalau nggak ada nggak ada pengalaman seperti itu. Jadi gara-gara joki mengatasnamakan joki, padahal dia tuh bukan joki, penipu. Jadi joki yang real tuh kena getahnya juga, kena jeleknya juga. Makanya saya ini terbuka buat orang-orang yang tidak tahu masalah joki, biar pada tahu seperti itu. Kalau joki yang real tuh intinya, kan banyak orang yang bertanya, Mas, cara joki seperti apa? Cara joki itu simple. Dia cuman mengajarkan yang mana yang aplikasi yang wajib dibayar, mana yang nggak perlu dibayar, mana yang resmi, mana yang ilegal, mana yang sebar data. Udah itu aplikasinya disortirin, dan pada akhirnya kalian gagal bayarnya aman, tidak ada DC, tidak ada BI checking, data tidak sebar. Seperti itu diajarkannya. Itu yang joki real. Kalau joki yang bodong itu macam-macam. Jadi selebihnya kalian yang memilih itu. Jadi saya cuma bisa mengingatkan joki penipu itu ya seperti itu. Sebenarnya kalau joki penipu masalah dia nipunya beli data pack, jokinya yang ngajuin, kita pikir pakai logika aja. Kalau joki itu bisa bikin data pack, bisa ngasih data orang pakai data pack, kenapa nggak dia ngajuin sendiri aja? Kan seperti itu logikanya. Cuman kan nasabahnya tidak tahu apa-apa. Jadi dengan tergiurnya biaya jasa 5 aplikasi tembus, sekitar berapa aplikasi tembus totalnya berapa juta, disuruh bayar di awal 250.000, bisa tembus 10 aplikasi disuruh bayar 1,5 juta, sudah itu disuruh DP dulu bayarnya 700. Nah itu udah nipu kayak begitu. Intinya kalau joki real, pembagian setelah masuk ke rekening baru dibagi sesuai kesepakatan, itu joki real. Selebihnya kalau sudah minta uang di awal, apapun alasannya, kalau sudah minta uang di depan, belum aja ngajarin, belum aja masuk ke rekening kita, dia sudah minta uang di awal, kalian bayar uang pakai uang pribadi, ya dia sudah nipu. Seperti itu. Kalau kalian bayar joki pakai aplikasi lain kan, kalian bukan pakai uang pribadi, bayar dari aplikasi. Kalau bayar pakai joki pakai uang pribadi, dia bukan joki, dia penipu mengatasnamakan joki. Seperti itu sih. Jadi kedepannya kalian harus lebih hati-hati. Kalau yang ada di grup Telegram ya, kalau saya saranin lebih baik keluar aja dari grup Telegram. Grup Telegram itu nggak ada manfaatnya, yang ada banyak penipuan. Kalau mau masuk grup, mendingan masuk grup Facebook aja. Kalau masuk grup Facebook itu kan grupnya terbuka gitu, jadi siapa aja bisa melihat, komentar segala macem, orang posting sedang diteror, ya mereka semuanya terbuka gitu. Jadi kalau masalah kasus penipuan mengatasnamakan joki, bayar data fake di Telegram segala macem, itu kasus sudah lama. Kalau saya mau ketawa, makanya saya screenshotin pengumuman 10 ciri-ciri penipuan, itu biasanya saya pasang di pengumuman grup Facebook, biar member-member Facebook saya nggak ada yang kena tipu dari orang-orang yang penipu masuk grup saya, itu bakal saya tendang. Seperti itu sih. Kedepannya kalian harus lebih hati-hati lagi gitu. Makanya kalian kalau emang mau diajarkan ya lihat dulu rekod dia seperti apa jokinya, lihat dulu historinya, punya akun di mana aja, pengalamannya sudah berapa lama, apakah dia pernah mengajarkan orang, pernah sebar data atau ada DC. Kan kalian yang menilai. Rekod semua joki itu kan ada, bisa lihat rekod di TikTok atau di Facebook atau dimanapun dia punya akun. Biasanya kan dia punya berteman atau punya apa, dia pernah posting, ya kalian lihat aja rekod dia tuh ada buruknya enggak, seperti itu. Jadi ya penipu itu seperti itu, joki penipu.
Kalau saya nggak mau makan uang dari nasabah, nggak mau. Kalau saya mau makan uang dari uang aplikasi, lebih baik saya makan uang aplikasi ratusan juta daripada makan uang daripada saya makan uang nasabah cuman gara-gara 700 500 kita disumpahkan. Lebih baik kalau mau jadi penjahat sekalian, garong sana uang aplikasi. Ini pesan saya buat joki penipu ya, joki penipu atau yang mengatasnamakan joki yang nipu-nipu para nasabah. Lebih baik kalian berhenti. Kalau emang mau jadi joki, jadi jokilah yang sebenarnya. Kalian belajar jadi joki. Kalau mau ngasilin uang banyak, belajar jadi joki. Kalau jadi joki real, joki amanah, 500.000 itu tidak ada artinya. Kalau joki real itu pendapatannya di atas 30 juta sehari. Makanya dia nggak mau makan uang nasabah masalah gara-gara 300, 500, 700. Dia mengatasnamakan joki, itu penipuan itu. Kalau mau jadi penjahat, jadi garong, ambil aja aplikasi ilegal, garong sebanyak-banyaknya. Emang ilegal wajib gagal bayarin karena mereka tidak bayar pajak, seperti itu. Kalau mau jadi penjahat, garong aplikasi ilegal. Jangan garong ke orang yang tidak tahu apa-apa, ke masyarakat. Kalian membodohi orang yang tidak tahu. Itu pesan saya buat para penipu. Ya kalian bisa senang, kalian ada duit, cuman orang lain menderita atau disumpahkan karena kalian telah menipu para korban masalah gali lubang tutup lubang atau masalah pinjol. Kalian nipu, dia sudah lagi jatuh, kalian tambah masalah lagi, sudah jatuh tertimpa tangga. Ada yang lebih parahnya lagi, sudah nggak ada duit, nasabah rela buat minjem duit ke tetangga buat bayar joki, bayar di awal, sudah itu ditipu, diblokir. Jadi kadang saya juga ngeliatnya kasihan kayak gitu. Kadang saya ganti ke orang-orang kayak gitu. Jadi saya tanya, Mbak ketipu berapa? 200.000 mas sama joki yang ini. Saya diblokir. Ketipunya masalahnya gimana Mbak? Itu masalah jasa hapus data mas. Katanya bisa ngapus data saya. Saya gagal bayar banyak aplikasi yang saya nggak bayar, data saya pengen dihapus mas. Akhirnya saya ngikutin cara dia, saya disuruh bayar dulu baru dikerjakan cara penghapusan data. Nggak bakal bisa hapus data itu bakal bisa kehapus kalau data kita bakal tertimbun atau aplikasinya bangkrut atau aplikasinya ditangkep. Itu pun dari tahun ke tahun bakal tertimbun sendiri, seperti itu. Untuk penjelasannya seperti itu sih hari ini. Kedepannya kalian ya harus lebih pintar aja. Kalau ya yang nggak tahu bisa di share atau di subscribe, biar kita banyak orang yang menonton, biar orang banyak yang tidak tahu, biar kedepannya banyak orang yang ketipu berkurang gitu. Tolong bantu share atau subscribernya guys.